Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari ini anak-anak sehat, semangat semua ya. Yuk kita simak video pembelajaran berikut. Halo, saya Sofia. Saya robot. Dengan kecerdasan buatan, saya dapat berinteraksi dengan manusia melalui percakapan. Dengan kemajuan teknologi, para ahli membuat robot yang memiliki berbagai fungsi yang memudahkan kehidupan manusia. Tapi, pernahkah kalian membayangkan bagaimana kehidupan manusia dulu ketika belum ditemukannya teknologi? Perhatikan video dokumentasi dari masa sebelum majunya teknologi sehingga kita tahu bagaimana berubahnya kehidupan masyarakat. Perhatikan jalanan yang ramai ini, jalannya masih berupa tanah belum diaspal, kendaraan yang lewat ditarik oleh sapi, jarang sekali kita lihat. Kemudian masih ada tradisi menumbuk padi dengan alu dan lesung yang umum dilakukan di desa-desa atau kampung-kampung zaman dulu. Untuk aktivitas memasak, perhatikan kompornya masih menggunakan kayu bakar dan tungku. Kegiatan menanam padi dan membajak sawah masih menggunakan tenaga manusia dan tenaga hewan. Zaman dulu, orang memiliki mobil sangat jarang. Perhatikan bentuk mobilnya yang berbeda, karena pada umumnya orang berpergian menggunakan kuda atau delman dan kendaraan tradisional lainnya. Modernisasi adalah perubahan dari keadaan yang kurang maju menjadi keadaan yang lebih maju atau lebih baik dengan harapan tercapainya kehidupan yang sejahtera dan semakin mudahnya kehidupan manusia. Awal mula modernisasi ditandai dengan ditemukannya listrik. Benjamin Franklin, ilmuwan pada saat itu, menemukan bahwa kilat atau petir menghasilkan energi listrik yang besar. Ia mengadakan percobaan dengan menerbangkan layang-layang yang telah digantungi kunci yang terbuat dari besi di tengah badai petir. Layang ini kemudian tersambar oleh petir dan listrik mengalir menuju ke kunci. Penemuan ini merupakan awal mula berkembangnya berbagai macam teknologi di masa depan. Industri adalah bidang ekonomi yang mengolah barang mentah menjadi barang jadi. Perubahan dalam bidang industri disebut dengan revolusi industri, yaitu perubahan yang sangat cepat dalam pengolahan sumber daya alam dari bahan mentah menjadi bahan jadi untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dalam sejarah hidup umat manusia, kita sudah mengalami 4 kali revolusi industri yang akan dijelaskan pada video berikut. Revolusi Industri 1.0. Pada tahun 1760 sampai 1840 terjadi di Inggris Raya. Terjadi perubahan proses manufaktur dari tenaga manusia ke tenaga mesin, yang disebabkan ditemukan tenaga uap oleh para ilmuwan. Dampak revolusi industri 1.0 terjadi pengangguran massal. Kemudian terjadi demonstrasi massal menuntut lapangan kerja. Tenaga mesin menjadi jauh lebih murah. Revolusi industri 2.0. Kemudian pada tahun 1840 sampai 1870 terdapat perubahan penelitian listrik. Dari keingintahuan sains berganti ke listrik yang berguna bagi kehidupan modern. Kemudian pada tahun 1843 Ernest Werner von Siemens menciptakan telegraf kode Morse. Kemudian pada tahun 1870 sampai 1879 Thomas Alva Edison menciptakan telegraf pita kertas dan lampu. Disusul kemudian pada tahun 1908 Henry Ford mengubah pabriknya dengan menggunakan ban berjalan. Dengan ban berjalan, biaya produksi jauh lebih murah sehingga dapat menurunkan harga hingga 300% dan Ford cepat menguasai pasar mobil. Akibatnya banyak pabrik mobil ditutup karena kalah bersaing.
Puncaknya tahun 1930, industri mobil turun drastis dari 250 perusahaan menjadi 20 perusahaan. Revolusi Industri 3.0 tahun 1970. Dengan ditemukannya PLC atau Programmable Logic Controller, mesin industri dapat berjalan sendiri, biaya produksi makin murah. Ditandai perubahan dalam industri musik dengan lahirnya musik digital yang cepat menguasai pasar. Terjadi juga dalam dunia fotografi. Mengambil gambar dan berbagi dilakukan dengan mudah tanpa diperlukan kertas film sebagai medianya. Revolusi Industri 4.0 dimulai pada tahun 2000. Menggunakan mesin-mesin yang menjadi operator. Mesin-mesin yang menggunakan operator diganti dengan menjadi mesin full automatic, sehingga hanya sedikit memerlukan tenaga manusia, seperti penjaga pintu parkir misalnya. Dengan adanya e-parkir, semua lebih mudah. Google dalam mengembangkan self-driving car, sehingga tidak memerlukan tenaga manusia dalam berkendara. Dengan majunya teknologi, semakin memudahkan pekerjaan manusia, menghemat waktu dan tenaga, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan hidup. Kemajuan iptek ini juga menumbuhkan rasa ingin tahu untuk mempelajari hal-hal yang sesuai dengan minatnya. Dalam dunia pendidikan, sangat kita manfaatkan di masa pandemi seperti ini. Kita dapat belajar dalam jarak jauh dengan menggunakan internet dan aplikasi-aplikasi yang mendukung. Dengan kemajuan di bidang industri, kita bisa menghasilkan mesin dalam jumlah yang banyak dengan waktu yang singkat menggunakan tenaga mesin. Kemajuan di bidang komunikasi dengan ditemukannya internet membuat semakin murah dan dapat diakses oleh siapa saja dan dapat menjangkau berbagai wilayah bahkan di seluruh dunia. Semakin meningkatnya produksi kendaraan bermotor, maka akan menghasilkan polusi. Gambar ini menunjukkan kemacetan yang diakibatkan oleh produksi massal kendaraan pribadi. Semakin cepatnya waktu tempuh antara satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan pesawat, artinya semakin cepat pula penyebaran virus pandemi global seperti COVID saat ini. Menurut kalian, apa saja dampak negatif yang bisa terjadi dengan semakin majunya teknologi? Tulis di kolom komentar ya. Yuk amati apa saja teknologi yang sudah ada di rumahmu, apa saja manfaatnya, dan bagaimana dampaknya dalam kehidupan sehari-hari.